Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk cara pemasangan UTP, ini dibagi menjadi 3, yaitu kabel stretch, terus kabel cross, dan kabel rollover. Nah, perbedaannya di mana? Yaitu perbedaannya adalah di dalam cara penyusunan kabelnya, konfigurasi penyusunan kabelnya. Nah, oke. Nah, kita bahas kabel stretch dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kabel stretch ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan yang perangkatnya berbeda. Contohnya, PC ke hub, PC ke switch, router ke hub, router ke switch, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau perangkatnya berbeda, maka kita menggunakan kabel stretch. Nah, di sini dilihat penyusunan kabelnya. Nah, kalau kabel stretch, kita ingatkan lagi ya, untuk kabel UTP ini terdiri dari 8 kabel. Yang di dalam 8 kabel ini terdiri dari 4 dasar warna, yaitu warna orange, kemudian warna hijau, warna biru, dan warna coklat. Nah, untuk kabel stretch sendiri, penyusunannya dimulai dari orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Ya, diingat-ingat. Jadi ini dihafalkan ya. Ini dihafalkan. Untuk kabel stretch mulai dari orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, kemudian untuk di ujung yang satunya, untuk kabel stretch ini harus sama warnanya antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi. Jadi warnanya harus sama, yaitu orange putih, orange, kemudian hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Oke ya. Oke, jadi harus sama untuk kabel stretch. Nah, kemudian perbedaannya dengan crossover. Nah, tadi crossover ini digunakan untuk yang perangkatnya sama, ya, untuk menghubungkan yang perangkatnya sama. Contohnya, ada PC ke PC, ada hub ke hub, ada switch ke switch, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang cross ini warnanya berbeda untuk yang ujung satunya. Nah, perbedaannya cuma di situ. Untuk yang ujung satunya lagi ini tetap warnanya tetap. Jadi orange putih orange, kemudian hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Nah, kemudian untuk ujung yang satunya ini berbeda. Jadi yang awalnya orange ini diganti hijau. Yang tadi awalnya hijau ini diganti orange. Udah cuman bedanya itu saja. Ya, jadi untuk yang cross ujung yang satunya yaitu hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, coklat. Oke ya. Oke, jadi itu susunan kabel cross. Kemudian selanjutnya adalah kabel rollover. Nah, kabel rollover ini adalah kabel yang biasanya digunakan untuk salah satunya ya, untuk konfigurasi router atau untuk sebagai konsol, untuk sebagai ya ini modding atau konfigurasi sesuatu, misal konfigurasi router, konfigurasi misal ini ya, kalau sampean tahu apa namanya Arduino atau Wasmut, biasanya itu ada kabel untuk konfigurasi atau untuk modding mikroprosesornya. Oke, jadi itu biasanya menggunakan kabel rollover. Nah, perbedaannya apa dengan kabel yang tadi? Nah, kalau rollover ini tinggal dibalik urutannya. Kalau ujung yang satunya orange putih orange, terus hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Nah, kemudian untuk ujung yang satunya tinggal diganti coklat, coklat putih. Dari sini ya, coklat, coklat putih, hijau, terus biru putih biru, hijau putih, orange, orange putih. Ya, tinggal dibalik kalau rollover. Nah, kemudian untuk praktikum, ya untuk praktikum hari ini, yaitu membuat kabel UTP. Nah, jadi nanti di kelas ini, sampean bagi intinya satu kelompok minimal terdiri dari 3 orang. Satu kelompok 3 orang, semuanya satu kelompok 3 orang.
Kalau emang ada kelebihan ya nggak apa-apa dimasukkan jadi 4 orang nggak masalah. Ya, jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, tugasnya di dalam kelompok ini adalah membuat kabel UTP, mulai dari jenis straight, kemudian jenis cross, dan jenis rollover. Ya, jadi membuat 3 jenis kabel. Nah, jadi bahan-bahannya nanti di dalam setiap kelompok itu nanti sampean beli kabel UTP, panjangnya ya minimal 3 meter, minimal ya. Tapi kalau bisa sampean lebihin, jadi buat jaga-jaga kalau misal nanti sampean pas memasang kabel RJ45-nya salah, nah itu kan nanti akan mengurangi kabel. Nah, jadi minimal 3 meter, ya untuk kabelnya. Tapi kalau bisa sampean lebihin. Nah, kemudian nanti sampean beli RJ45. RJ45 ini ya, yang putih-putihnya ini. RJ45 itu minimal 6. Ya, minimal 6. Nah, untuk bahannya cuma itu saja. Jadi kabel sama RJ45. Nah, kemudian untuk perlengkapannya, misal seperti kabel krimping, alat krimping dan alat tester, nanti sampean pinjam di kantor ya. Nanti sampean pinjam di kantor. Nanti bisa sampean temui Pak Turmudi atau Pak Pratama sebagai teknisi lab. Nah, nanti sampean bisa ngobrol sama beliau, Pak, pinjam alat krimpingnya sama alat testernya. Oke ya. Nah, beliau selalu ada di kantor. Nah, biasanya ya jam kerja jam 8 sampai jam setengah 5. Nah, jadi nanti sampean bisa kalau emang lagi ngerjain tugas ini bisa datang ke kantor untuk pinjam. Oke ya. Nah, kemudian untuk outputnya, jadi untuk outputnya atau tugasnya nanti ini sampean videokan. Ya. Yang pertama dibuat video pada waktu sampean melakukan konfigurasi pemasangan kabel, sampean videokan, kemudian diupload di YouTube-nya sampean. Satu kelompok cuman bikin satu video, ya satu kelompok cuman bikin satu video. Nanti saya dikirimi linknya, kemudian juga buat laporan. Ya laporan resminya, laporannya berupa apa? Yaitu tata cara ketika sampean membuat kabel straight ini gimana. Jadi nanti isinya ya berupa laporan berupa foto sampean, terus kabelnya, terus langkah-langkahnya seperti apa, ya seperti itu ya. Ya jadi outputnya nanti video sama laporan. Nah kemudian setelah jadi baik kabel straight maupun kabel cross dan rollover, nah ini nanti sampean testing. Nah, testingnya bisa pakai tester yang ada di kantor, dan testingnya juga harus pakai laptop. Ya, harus pakai laptop. Coba dicek laptop satu dengan laptop yang lainnya dihubungkan dengan kabel cross. Nah, sampean tes, IP address-nya harus satu jaringan ya. IP address-nya harus dibuat satu jaringan. Yang misalnya komputer yang satu IP address-nya 192 ya misal ya 192.18.16.4 misal. Berarti IP address yang satunya, komputer yang satunya berarti 192.18.16.5 atau 6. Ya, atau pokoknya berdekatan ya. Jadi yang belakang itu dibuat berdekatan. Oke ya. Tugasnya seperti itu. Nah, ini adalah cara-caranya untuk membuat kabel UTP. Pertama, potong panjang kabel. Nah, jadi kalau sampean buat, tadi kan sampean beli kabel 3 meter, berarti dibuat 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ya, dipotong 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, kemudian, nah, kupas kulitnya. Jadi jangan dipotong del ya. Jadi dipotong sedikit, kulitnya itu diambil.
Ya, jadi kulit ujungnya ini diambil, nah nanti akan keluar kabel kecil-kecil ini. Nah, kabel kecil-kecil ini ada 8. Nah, warnanya disesuaikan dengan sampean mau bikin apa. Misal mau bikin kabel stretch, berarti ini disusun sesuai dengan urutan kabel stretch. Oke ya. Nah, terus ini pisahkan setiap bagian dan luruskan. Ya, jadi diluruskan dulu kabelnya, kemudian baru diurutkan warnanya. Nah, setelah itu potong ujungnya dan luruskan. Nah, ini jangan sampai panjang sebelah ya. Jadi harus sama panjang untuk ujungnya ini. Untuk ujungnya ini harus sama panjang, jadi dipotong dengan gunting. Nah, untuk yang ini, untuk ngupas kulitnya juga bisa menggunakan gunting biasa. Ya, jadi setelah diurutkan, terus dipotong ujungnya, ya dipotong ujungnya biar sama panjang. Nah, kemudian baru dimasukkan ke RJ45-nya, konektor RJ45. Ya, dimasukkan sampai ujung. Nah, ditekan sampai ujung. Ya, jadi ditekan ya sampai kelihatan kabelnya ini sudah di ujung sini. Nah, kemudian setelah itu lihat warnanya. Setelah sampean masukkan di konektor RJ45-nya, sampean lihat urutannya. Terus cara melihatnya ini yang di atas ya. Cara melihatnya ini sampean hadapkan ke atas. Nah, jadi konektor RJ45 itu ada, kalau yang ada yang ininya, ada pair-nya ini, sama ada yang bawahnya. Nah, ini yang bawahnya. Jadi yang bawah ini sampean hadapkan ke atas. Nah, nanti dilihat urutannya. Kalau sudah benar sesuai dengan urutan jenis kabelnya, misal kabel straight atau kabel rollover atau kabel cross. Kalau sudah baru di crimping. Nah, kalau misal bingung cara crimpingnya, sampai nanti bisa langsung tanya ke teknisinya. Oke ya. Nah, setelah itu crimping. Nah, lihat kedua sisi warna harus sesuai aturan ya. Jadi setelah selesai dua-duanya, dilihat warnanya sudah sesuai atau enggak. Kalau sudah sesuai, nanti dicoba dengan menggunakan tester. Ya. Tester ini. Nah, biasanya tester itu di sini biasanya kalau ini digital ya, ada juga tester yang pakai lampu. Jadi misal lampunya itu ada 8 lampu gitu ya. Di sini mungkin pakai garis-garis gitu ya, yang digital ini. Nah, misal lampunya di situ ada 8. Nah, kalau misal ke 8-8-nya ini nyala semua lampunya, berarti kabel sampean itu sudah benar. Nah, kalau misal lampunya ada satu yang tidak nyala, berarti kabel sampean itu ada satu yang nggak nyala tadi, berarti konfigurasinya masih salah. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditester, udah benar, coba sampean sambungkan ke laptop, kedua laptop tadi ya. Laptop sampean sama laptop temannya sampean. Sampean cek, IP address-nya juga harus satu jaringan. Kemudian dicek di ping menggunakan command prompt, kalau pakai Windows ya. Pakai command prompt, di ping IP temannya. Nah, kalau nanti dia mengembalikan replay, berarti sudah benar. Konfigurasi kabelnya sudah benar. Tadi sampean foto juga buat laporan ya. Langkah-langkahnya sampean foto, terus hasilnya sampean foto, seperti itu. Buat laporan. Nah, kemudian juga dibikin videonya. Untuk diupload di YouTube. Oke, kemudian di sini ada hal yang berhubungan dengan testing. Nah, hal yang berhubungan dengan testing itu apa saja? Jadi ada istilah-istilah yang berhubungan dengan testing.
Ada attenuation, ada insertion loss, dan ada crosstalk. Nah, attenuation ini adalah pengurangan amplitude sinyal. Ya, pengurangan amplitude sinyal. Biasanya penyebabnya ada resistensi kabel tembaga karena adanya konversi energi elektrik ke panas. Nah, jadi bisa juga disebabkan karena kabelnya. Nah, kabel tembaga itu ketika kena panas, ketika ketika kena panas berarti kabel tembaganya ini akan semakin berkurang untuk pengiriman sinyalnya. Nah, panas ini biasanya dikarenakan karena itu ada konversi energi listrik ke panas. Nah, jadi ketika panas kabelnya, maka terjadi kelemahan sinyal, pengurangan amplitude sinyal. Nah, kemudian penyebabnya juga bisa terjadi karena kebocoran penyekat kabel karena cacatnya konektor. Nah, bisa juga karena konektornya. Misal karena konektornya rusak atau apa. Nah, kalau karena konektornya, ini biasa disebut dengan impedensi discontinue. Ya, impedensi discontinue. Nah, selain attenuation, ada juga yang namanya insertion loss. Nah, insertion loss ini adalah pelemahan sinyal dan impedensi discontinue. Nah, kalau terjadi karena dua-duanya ini, berarti dinamakan insertion loss. Ya, insertion loss. Kemudian ada crosstalk. Crosstalk ini adalah transmisi sinyal dari satu bagian kabel ke bagian kabel yang di dekatnya, bisa menyebabkan noise. Ya. Sistem kabel tembaga menggunakan transmisi sinyal seperti aki. Nah, ketika voltase berubah pada kabel energi elektromagnetik degenerate, terjadi pancaran energi keluar, dan kabel yang berdekatan seperti antena menerima transmisi tersebut yang bisa tercampur dengan data. Ya, jadi crosstalk gambarnya seperti itu. Jadi terjadi noise ketika dia mengirimkan transmisi sinyal dari satu bagian kabel ke kabel yang di dekatnya. Ya, jadi ada istilah attenuation, insertion loss, dan crosstalk. Nah, ini adalah berhubungan dengan testing koneksi jaringan. Kemudian standar testing kabel juga ada banyak ya, ada WireMap, insertion loss, NEXT, PSNext, LVEX, dan seterusnya. Ini adalah standar-standar untuk testing kabel. Nah, apakah kabelnya itu sudah baik atau enggak? Nah, biasanya dicek ini. WireMap-nya, insertion loss-nya, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di situ. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Habis ini kita diskusi. Barangkali teman-teman ada pertanyaan. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.